Pemirsa, Peggy Setiawan tidak tinggal diam atas penetapan tersangka dirinya pada kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Peggy bersikukuh, ia berada di Bandung kala peristiwa itu terjadi. Ya pemirsa, satu persatu teman dari Peggy Setiawan kemudian memberi kesaksian perihal keberadaan Peggy hari itu. Pertanyaannya, sekuat apa kesaksian teman kerja Peggy mendukung alibinya? Selengkapnya dalam Benang Merah Adu Kuat Alibi dan Pembuktian Peggy. Peggy Setiawan konsisten menampik keras sangkaan yang disematkan kepadanya sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 2016 lampau. Tim kuasa hukum yang menyokong Peggy lalu berusaha mengumpulkan bukti-bukti meyakinkan bahwa Peggy tengah berada di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki itu terjadi. Status Peggy saat kasus Vina itu terjadi adalah kuli bangunan. Peggy tidak bekerja sendirian. Bersamanya ada sejumlah nama dari lingkup keluarga. Mereka adalah Rudi Irawan yang tak lain adalah ayah Peggy, Suparman atau Parman yang merupakan paman Peggy, adik Peggy atas nama Robi, dan sepupu Peggy yang akrab dipanggil Ibnu. Selain itu, ada juga teman Peggy yang bernama Suharsono alias Bondol. Sebagai mandor, Rudi Irawan mengaku memiliki catatan penerimaan gaji yang mesti ditandatangani penerimanya, termasuk Peggy. Keberadaan Peggy di Bandung juga disaksikan kenek kuli yang lain. Rudi mengaku membagikan gaji anak buahnya pada Sabtu 27 Agustus 2016 jam 6 sore. 26 Agustus, Pak Rudi kasbon kepada si pemilik rumah. 26 Agustus nih, 5,3 untuk membayar karyawan 8 orang termasuk Peggy. 7 Agustus itu gajian. Para kuli bangunan ini yang menggaji. Pada kesempatan berbeda, Suharsono alias Bondol juga ikut memberikan kesaksian bahwa Peggy sedang berada di Bandung saat Vina dan Eki meregang nyawa. Bondol bilang hari itu Peggy ikut mengantar dirinya pulang ke Cirebon. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang nggak peta. Saya ngomong sama Peggy, Karman, Ibnu sama Robi, sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Jam? Tahun 2016. Jamnya? Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya. Bondol kemudian mendapat surat panggilan dari penyidik Polda Jawa Barat. Dua teman kerja Peggy yang lain, yaitu Ibnu dan Suparman, juga mendapat surat serupa. Penyidik membutuhkan keterangan ketiganya sebagai saksi. Surat pemanggilan itu dilayangkan pada hari Rabu, 29 Mei 2024. 2 hari berselang, Jumat 31 Mei 2024, ketiganya datang memenuhi panggilan itu. Tadi sudah dituangkan ke BAP bahwa tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan berada di Bandung. Ya, itu sudah dituangkan semua saksi-saksinya. Peggy Setiawan minta Pak Suharsono Bondol itu untuk bekerja 2016 karena Peggy Setiawan sebelum kejadian ada di Bandung kan. Intinya kami mendukung. Semakin diungkap, semakin kelihatan karena kami ini menyampaikan yang sebenarnya. Saat pemeriksaan itu, mengemuka dua nama saksi tambahan, yaitu Iwan dan Yadi, yang juga merupakan teman kerja Peggy. Namun, Iwan tidak diketahui alamat terangnya. Sementara, Robi, yang merupakan adik Peggy, berjanji memberikan keterangan utuh sejauh apa yang diketahuinya. Dengan begitu, sudah 5 orang rekan Peggy yang mendapat panggilan penyidik Ditkrimum Polda Jawa Barat. Seluruhnya merupakan kuli bangunan yang saat Agustus 2016 masih bersama Peggy.
khususnya kala pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 itu. Nah, kalau Pak Yadi ini kan panggilannya itu sedianya untuk 31 Mei sebenarnya waktu itu berbarengan dengan Bondol, Ibnu, dan Suparman. Cuma Pak Yadi tidak ngabari ya, tidak kasih tahu kami Pak ya. Bapak simpan saja ini kan. Saat sejumlah teman kerja Peggy diperiksa untuk membuktikan alibi Peggy, seorang saksi kunci bernama Liga Akbar muncul. Liga Akbar yang juga merupakan teman karib Eki mengaku ia tidak mengenal Peggy Setiawan. Liga Akbar diketahui juga mencabut beberapa pernyataan yang tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017 lalu. Liga Akbar kemudian juga disebut tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. Alhasil, kesaksian Liga Akbar kali ini bertolak belakang dengan keterangannya 8 tahun silam. Mengenai Liga Akbar yang telah mencabut keterangannya dalam BAP, di mana keterangan pada 2016 Liga Akbar seolah-olah mengetahui rangkaian peristiwa pembunuhan Vina Eki, di mana ia mengetahui pada saat terjadi pelemparan batu di jalan SMP 11 Perjuangan. Padahal keterangan itu menurut Liga Akbar itu diarahkan oleh Ibtu Urdiana. Nah, kemudian sekarang memberikan kesaksiannya dengan bebas dan mencabut keterangan terdahulu, ya, sehingga Liga Akbar tidak mengetahui rangkaian peristiwa pidana tersebut. Belum cukup sampai di situ. Sabtu, 15 Juni 2024, Polres Cirebon Kota juga merasa perlu memeriksa 2 saksi terkait Peggy. 2 saksi itu yakni Nurul Iman dan Dede Kurniawan. Keduanya disebut pernah berkomunikasi dengan Peggy melalui media sosial Facebook sebelum peristiwa 27 Agustus 2016 itu. Dari chat dia bersama Peggy Setiawan bisa ditunjukkan chatnya. Itu ya ternyata pada saat kejadian dari 27 Juli 2016 Peggy Setiawan berada di Bandung. Lalu dia menanyakan kapan pulangnya. Nanti ya minggu depan ya Rabu kan. Nah, dia menanyakan lagi kapan pulangnya, nggak pulang-pulang. Sampai dijawab 1 September saya tidak jadi pulang. Sederet keterangan tersebut seakan kontras dengan tudingan yang menyebut bahwa saat malam kejadian itu Peggy dan beberapa teman yang lain sudah berada di warung Ibu Nining pada pukul 7:30 malam waktu setempat. Di lokasi itu Peggy Setiawan disebut-sebut sering berkumpul dengan anak remaja. Sementara, penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang ingin mendapatkan keyakinan lebih kuat, kemudian merasa perlu melakukan tes psikologis forensik terhadap Peggy dan orang tuanya. Peggy disebut sudah menjalani tes ini sebanyak 2 kali.